Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners. Kini pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM level 3 serentak di Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Meski begitu, pemerintah akan tetap melakukan asesmen dengan mengikuti kondisi pandemi terkini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, alasan pembatalan PPKM level 3 serentak karena terkait penanganan pandemi di tanah air. Dalam keterangannya pada Selasa 7 Desember, Luhut berujar bahwa saat ini penanganan pandemi menunjukkan perbaikan signifikan dan terkendali. Adapun perubahan aturan ini tertuang dalam revisi instruksi dalam negeri dan surat edaran terkait Natal dan Tahun Baru. Keputusan ini juga berdasarkan capaian vaksinasi di Jawa Bali yang sudah mencapai angka 76% untuk dosis pertama. Sedangkan dosis kedua mendekati angka 56%. Sementara itu, hasil serosurvei menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 yang tinggi. Meski begitu, penerapan PPKM saat libur Nataru tetap mengikuti asesmen sesuai situasi pandemi yang berlaku saat ini dengan sejumlah pengetatan. Pertama, terkait perjalanan jauh dalam negeri, masyarakat wajib melakukan vaksinasi lengkap dan hasil tes antigen negatif maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Bagi orang dewasa yang belum mendapat vaksin lengkap atau tak bisa divaksin karena kesehatan, tidak diizinkan bepergian jarak jauh. Untuk anak-anak dapat melakukan perjalanan jauh dengan syarat melakukan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan darat atau laut. Sementara untuk pelaku perjalanan luar negeri wajib menunjukkan hasil PCR negatif maksimal 2 kali 24 jam. Selain itu juga diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai varian Omikron yang sudah terdeteksi di sejumlah negara. Kedua, soal perayaan Tahun Baru, pemerintah melarang segala jenis kegiatan di seluruh tempat keramaian umum. Untuk operasional mal, restoran, bioskop, dan tempat wisata, hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75% untuk orang kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi. Terkait perayaan ibadah saat Natal, Kementerian Agama beberapa waktu lalu juga sempat mengeluarkan aturan terbaru. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021. Secara garis besar, aturan itu menyatakan bahwa kegiatan ibadah harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Presiden Joko Widodo meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember. Kepala negara hadir untuk memastikan penanganan bencana erupsi berjalan dengan baik. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meninjau posko terpadu yang dilengkapi dengan dapur umum, posko layanan kesehatan, hingga posko penyembuhan trauma bagi anak di lapangan Desa Sumberwuluh. Presiden juga meninjau posko pengungsian di lokasi tersebut dan menyempatkan berdialog bersama sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Presiden berharap setelah bencana ini mereda, perbaikan infrastruktur bisa segera dimulai. Selain itu, pemerintah juga merencanakan kemungkinan untuk merelokasi rumah-rumah warga terdampak yang berada di lokasi berbahaya untuk dihuni. Berdasarkan data BNPB per Selasa 7 Desember siang, korban jiwa yang tercatat sementara yaitu 34 orang meninggal dunia, sementara 17 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara jumlah populasi terdampak sebanyak 5.205 jiwa dengan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 2.004 jiwa. Ada 19 titik pengungsian yang tersebar di 3 kecamatan antara lain Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian.
Terkait dengan data jumlah warga yang meninggal dan dinyatakan hilang, BNPB masih terus memantau dan memvalidasi sesuai temuan di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi pun menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya korban erupsi Gunung Semeru. Presiden berharap upaya yang dilakukan pemerintah bisa membangkitkan kembali para warga yang terdampak bencana. Untuk diketahui, Presiden menuju Lumajang menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara selama 30 menit dari Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Presiden dan rombongan terbatas tiba di helipad Stadion Srikandi, Kelurahan Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Presiden disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi, juga dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi saya juga ingin memastikan bahwa dengan pengungsi juga tertangani dengan baik, baik yang berkaitan dengan konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih. Saya kira kondisinya mulai membaik. Ya. Dan kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun, karena saya kira semuanya sudah siap. Ya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta merilis pengungkapan kasus tindak pidana siber dengan tersangka perempuan berinisial FCN, 23 tahun pada Selasa 7 Desember. FCN alias Siskae ditangkap pada Sabtu lalu di Bandung, tak lama setelah video yang merekam aksi pornografi dirinya di Bandara YIA viral di media sosial. Dalam rilis tersebut, polisi mengungkap bahwa tersangka menyimpan ribuan file video dan foto di dalam handphone dan hard disk. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombes Pol Yulianto menyebut total file foto dan video bahkan mencapai 600 GB. Foto dan video tersebut dibuat sendiri oleh tersangka menggunakan handphone. Diketahui FCN sudah melakukan aksi pornografi itu sejak tahun 2017 hingga saat ini. Ada 3 daerah yang sering tersangka gunakan untuk pengambilan rekaman video atau foto, yaitu di Jogja, Jakarta, dan di Bali. Dari ketiga daerah itu, tersangka kerap mengambil video di tempat umum seperti mal, parkiran, rest area jalan tol, hingga toko buku. Selain itu, pernah juga di ruangan tertutup seperti kos, hotel, bahkan di kamar mandi pesawat.
Motif tersangka melakukan hal tersebut adalah untuk memenuhi kepuasan seksual dan juga untuk mendapatkan penghasilan. Adapun penangkapan tersangka berawal dari konten yang diunggah di Twitter @siskae_of_fc pada 30 November 2021. Dalam video tersebut, tersangka memamerkan payudara dan alat vital di parkiran mobil arah ke lantai 2 Bandara Yogyakarta International Airport. Tersangka saat itu dengan sengaja datang ke lokasi dengan tujuan untuk membuat konten yang mengundang kontroversi. Tersangka kini dijerat pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi pelaku datang sendiri dengan mengenai kendaraan, dikarenakan dan juga sudah kita temukan secara hasil psikologi, ya ini kembali kepada pengungkapan kita dengan metode scientific crime investigation, kita melibatkan semua pihak, adanya suatu motif dorongan hasrat seksual ketika melihat suatu hal yang menarik, baik itu lokasi, orang, tempat, maupun waktu. Ini menyebabkan pelaku merekam sendiri dengan menggunakan sarana handphonenya di salah satu lokasi di dalam Bandara YIA Pulau Rogo. Kemudian motif yang kedua setelah kita gali, pelaku sendiri memang di dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 melakukan suatu motif ekonomi, memanfaatkan perbuatan ini dengan mengupload ke dalam situs-situs berbayar yang semua server dan basisnya ada di luar negeri, tidak di Indonesia. Salah satunya yang bisa kami sebut di salah satu situs onlyfans.com. Dari sini pelaku mendapatkan sejumlah uang terhadap videonya tersebut, dan kalau kita lihat secara analisa konten, ini sudah masuk ke dalam termasuk top hits. Jadi pendapatannya bisa diperkirakan di atas sampai dengan 20 juta. Dan ini hasil juga penelusuran kami bahwa pelaku sudah mendapatkan pendapatan kotor hampir mencapai 2 miliar selama proses 2020 sampai dengan 2021. Oknum dosen Universitas Sriwijaya Unsri berinisial AR resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 6 Desember 2021 malam. AR menjadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh mahasiswinya berinisial DR. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Hisar Sialagan saat gelar perkara pada Senin 6 Desember 2021. Hisar mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut terkait pelecehan seksual sejak 29 November 2021. Kemudian dibantu oleh BEM dan Satgas yang dibentuk oleh pihak Universitas Sriwijaya, kepolisian lalu melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dari pihak kampus pun sudah diperiksa oleh kepolisian. Dalam perkembangannya, kasus ini kemudian naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Adapun penetapan AR sebagai tersangka ini berdasarkan 2 alat bukti yang kuat, yakni dari saksi dan juga dari korban. Pakaian korban dan pelaku digunakan sebagai barang bukti atas kasus tersebut. AR sebelumnya juga mengaku melakukan perbuatan cabul tersebut saat ditanyai oleh kuasa hukumnya, Darmawan. Darmawan mengungkapkan AR mengaku melecehkan DR secara fisik saat bimbingan skripsi. Namun AR menegaskan ada beberapa informasi dari korban yang menurutnya tak sesuai dengan kenyataan. DR diketahui melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Selatan seusai tak menemukan titik terang dalam mediasi yang dilakukan pihak Unsri Palembang. Dalam laporan DR, ia mengaku dipegang alat vitalnya di ruang laboratorium sejarah Universitas Sriwijaya. Kini AR resmi ditahan di Mapolda Sumatera Selatan selama 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut per Selasa 7 Desember 2021. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 289 atau pasal 294 ayat 2 nomor 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun atau 7 tahun penjara. Peran dosen adalah sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswi tersebut. Modusnya seperti apa, Pak? Sampai bisa terjadi seperti itu, Pak? Modusnya Perbuatan cabul itu dilakukan di laboratorium sejarah di perguruan tinggi tersebut dengan memegang dan
melakukan pencabulan, mencium, serta melakukan perbuatan cabul lainnya. Berapa kali Pak pengakuannya Pak? Sudah seperti ini Pak Dir. Sementara baru 1 korban dan 1 kali. Dengan kita rilis ini dimungkinkan juga ada korban-korban lain. Kami mengimbau untuk jangan takut untuk melapor. Bersama-sama kita bersama bersihkan praktek-praktek seperti ini di dunia pendidikan kita. Artinya bukan ini juga posko pengaduan juga Pak? Pengaduan online atau gimana Pak? Saya kasih sini Pak. Sementara belum, cuman di setiap perguruan tinggi setelah dikeluarkannya Permendikbud, dibentuk satgas yang beranggotakan dari mahasiswa dan perwakilan dosen. Dari satgas itu kita harapkan kita mendapat masukan apabila ada korban-korban lain. Untuk dibawa ke sini, kita laporkan dan pasti kami akan tindak lanjuti. Laporkan perkara apapun juga, polisi akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Belakangan ini kasus meninggalnya mahasiswi NW akibat terlibat aborsi dengan Bribda Randi Bagus menjadi sorotan publik. Setelah Bribda Randi resmi ditahan, kini ayah dari pelaku muncul ke publik dan meminta maaf. Pria yang bernama Niryono itu menyampaikan duka cita atas meninggalnya NW yang mengakhiri hidup akibat dipaksa melakukan aborsi oleh Bribda Randi. Niryono mengakui sempat melayat ke rumah NW setelah sang mahasiswi ditemukan tewas di atas makam ayah kandungnya di Soko, Kabupaten Mojokerto. Ia pun menyebut NW adalah calon menantunya. Menurut pengakuan Niryono, sang anak sesungguhnya akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan bersama NW. Namun saat disinggung terkait kapan rencana pelaksanaan pernikahan antara anaknya dengan NW, ia tidak menjawabnya. Sementara itu, Niryono menegaskan bahwa tidak semua yang viral di media sosial itu adalah fakta yang benar. Seperti tudingan jika dirinya dan keluarga besar Bribda Randi tidak bertanggung jawab atas hubungan gelap yang terjadi adalah tidak benar. Diberitakan sebelumnya, Bribda Randi Bagus Harisasongko ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur. Randi disangkakan melanggar kode etik dan pasal 348 KUHP tentang aborsi dengan ancaman hukuman paling lama 5,5 tahun penjara. Randi diduga memaksa kekasihnya NW melakukan aborsi 2 kali dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Akibat paksaan itu, NW diduga kuat mengakhiri hidupnya lantaran mengalami depresi. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulfikli Zaini. Hal tersebut diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PLN tahun 2021. Adapun pengangkatan Darmawan ditetapkan dalam surat keputusan RUPS dan berlaku sejak 6 Desember 2021. Untuk diketahui, Darmawan Prasojo merupakan seorang politikus yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN. Ia adalah kader PDI Perjuangan dan menjadi tim pendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK. Selain itu, Darmawan juga menjadi tim ahli pasangan Jokowi JK yang bertugas memberikan masukan saat debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2014 lalu.
Sebelum menjadi Wadirut PLN, Darmawan menjabat sebagai Deputi 1 Kantor Staf Presiden atau KSP sejak 2 April 2015 hingga 18 Oktober 2019. Sebelum terjun ke politik, Darmawan sempat mengajar dan menjadi Kepala Prodi Green Economy di Surya University. Sementara itu, rekam jejak pendidikan Darmawan mencatat bahwa dirinya merupakan sosok yang berprestasi. Darmawan menjadi 20 lulusan siswa SMA terbaik di SMA Negeri 1 Magelang yang oleh program Habibie pada tahun 1989 dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Ia kemudian mendapatkan gelar sarjana, bachelor, master, dan PhD di Texas A&M University, Amerika Serikat. Setelah lulus, ia sempat bekerja di Amerika Serikat hingga tahun 2012 dan pulang kembali ke Indonesia setelah 20 tahun di Amerika. Dalam pengangkatan itu, Erick Thohir berpesan agar Darmawan Prasojo menyandarkan tanggung jawab yang diemban dengan hati tulus dan penuh keikhlasan. Hal ini karena jabatan yang dititipkan merupakan amanah besar dan berhubungan dengan masyarakat luas. Menurut Erick, Zulfikli Zaini yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak Desember 2019, dinilai telah memimpin perusahaan yang melayani kebutuhan hidup seluruh rakyat Indonesia ini dengan hati dan keikhlasan. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan penumpang di dalam pesawat ricuh lantaran tak bisa mendarat. Ternyata pada Minggu 5 Desember 2021 malam, 4 pesawat gagal mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali akibat cuaca ekstrim. 4 pesawat tersebut merupakan Super Airjet, Citylink, Batik Air, dan Lion Air. Sementara ada 3 pesawat yang terpaksa melakukan pengalihan pendaratan. Informasi itu dibenarkan oleh Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira. 3 pesawat yang melakukan pengalihan pendaratan yakni dari Makassar tujuan Bali yang harusnya mendarat pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Penerbangan tersebut dialihkan ke Cengkareng, Tangerang. Kemudian pesawat dengan rute Bandung-Bali dialihkan ke Surabaya. Sementara 1 rute penerbangan lagi, yakni rute Cengkareng-Bali, juga dialihkan ke Surabaya. Adapun 1 pesawat yang memutuskan return to base ke Cengkareng adalah Super Airjet yang dijadwalkan mendarat pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Namun setelah cuaca membaik, pesawat itu akhirnya diberangkatkan. Untuk diketahui, sejak Minggu 5 Desember malam hingga Senin 6 Desember pagi, wilayah Bali Selatan dan Bali Tengah dilanda hujan lebat. Perakirawan BMKG wilayah 3 Denpasar, Diana Hikmah mengatakan curah hujannya sekitar 187,5 mm dan masuk kategori ekstrim. Untuk itu warga diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan banjir maupun tanah longsor.
Selebgram gaung Sabda Ala Muhammad alias Gaga Muhammad kini resmi ditahan oleh pihak berwajib. Gaga dilaporkan oleh sang mantan kekasih Laura Anna lantaran diduga menjadi dalang atas insiden kecelakaan yang mengakibatkan dirinya lumpuh. Kabar penahanan pemuda berusia 20 tahun ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal. Seperti diketahui, Laura Anna menggugat mantan kekasihnya Gaga Muhammad. Laura menuntut keadilan setelah dibuat lumpuh akibat mengalami kecelakaan mobil sedan BMW yang dikemudikan Gaga Muhammad pada 8 Desember 2019 lalu. Laura menderita dislokasi tulang leher yang menyebabkan dirinya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. Sementara Gaga sebagai pengemudi hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuh termasuk pelipisnya. Terkait kronologi kecelakaan, terdapat dua versi pengakuan masing-masing baik dari Laura maupun dari Gaga. Beberapa bulan setelah terjadinya kecelakaan, Laura melalui unggahan Instagram @edlnlaura menyebut bahwa Gaga dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil. Sementara menurut Gaga saat kejadian dirinya sudah tidak merasa mabuk. Hal ini lantaran sebelum menyetir mobil, ia sempat makan-makan terlebih dahulu untuk mengembalikan kesadarannya. Walau tidak membenarkan kondisi mabuk, Gaga mengaku malam itu dia merasa lelah karena banyak melakukan aktivitas sejak siang hari. Selama menyetir, Gaga sempat tertidur dan terkejut ketika mendapati mobil truk tiba-tiba berada di depannya. Gaga menyebut dirinya selamat lantaran menggunakan sabuk pengaman dengan benar. Sementara Laura hanya menggunakan sabuk pengaman bagian bawah saja. Adapun terkait kasus ini, Gaga didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat ini Gaga sudah ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dan dirinya juga akan menjalani persidangan di sana. Selain itu, perkara kecelakaan yang menjerat Gaga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 21 Oktober 2021 dan perkara didaftarkan untuk dipersidangkan pada Senin 1 November 2021. Beredar di media sosial sebuah video yang menampilkan sejumlah barang-barang berjatuhan dari lantai 38 apartemen Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 6 Desember 2021. Dalam video tersebut, penghuni apartemen tampak menghamburkan barang-barang dari atas hingga berhamburan ke jalan raya. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak Polsektor Tanah Abang. Kanit Reskrim Polsektor Tanah Abang AKP Haris Ahmad Basuki mengungkapkan, barang-barang tersebut dilempar oleh seorang perempuan penghuni lantai 38. Aksi lempar barang tersebut dilakukan saat si perempuan bertengkar dengan ibunya. Menurut Haris, perempuan tersebut bertengkar dengan ibunya melalui handphone. Dalam penelusurannya, anak perempuan tersebut memang tinggal di lantai 38. Namun saat kejadian, sang ibu sedang tidak berada di apartemen tersebut. Haris lantas menyebutkan pertengkaran tersebut terjadi melalui sambungan telepon. Pernyataan Haris ini sekaligus mengklarifikasi soal narasi video yang menyebut jika barang-barang tersebut dilempar karena pertengkaran pasangan muda-mudi. Dalam video yang beredar, barang-barang seperti baju dilempar dari lantai 38 apartemen Tamrin. Baju-baju tersebut juga tampak berserakan hingga menarik perhatian warga sekitar. Haris mengungkapkan meski video tersebut viral, tak ada laporan keresahan dari masyarakat. Tak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya aksi lempar barang tersebut.
Momen menarik terlihat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 6 Desember 2021. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh buah jeruk seberat 3 ton dari warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kiriman 3 ton jeruk itu datang dari warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Jeruk tersebut diangkut menggunakan sebuah truk lengkap dengan tulisan persembahan kepada Presiden Jokowi. Diketahui ada 6 perwakilan warga Liang Melas Datas yang turut datang untuk mengantar langsung buah jeruk itu ke istana. Namun bukan tanpa maksud, buah jeruk itu diantarkan ke Istana Merdeka bersama dengan aspirasi dari warga Karo. Seorang perwakilan warga bernama Setia Sembiring mengatakan dia bersama rekan-rekannya menemui Presiden dengan harapan mendapatkan perhatian atas kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di 6 desa dan 3 dusun di Liang Melas Datas. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa jalan rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki. Presiden mengatakan telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Pihaknya juga telah mengecek langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Utara pada Minggu 5 Desember 2021. Sementara itu, terkait dengan jeruk yang dikirimkan, Jokowi pun tampak senang dan menerimanya dengan baik. Saat truk itu tiba, Jokowi mengucap mejuah-juah yang merupakan salam khas dari suku Karo. Saat melihat jeruk yang dikirimkan, Presiden sampai kagum dengan kualitas jeruk yang berukuran besar-besar. Presiden juga sempat bergurau kepada Menteri PUPR yang menyebut akan membagikan separuh dari jeruk itu kepadanya. Setelah menerima jeruk yang dibawa perwakilan warga tersebut, Jokowi juga memberikan bantuan uang tunai untuk para petani warga Liang Melas Datas. Ia juga mengatakan berencana untuk mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan. Kami sangat cinta sama Bapak Presiden kita, Haji Joko Widodo. Jadi karena kecintaan kami sudah ada mendapatkan hasil pertanian kami berupa buah jeruk, maka kami ingin mengantar oleh-oleh untuk Bapak Joko Widodo. Nah, jadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami, masyarakat desa yang 15 yang jumlahnya 6 desa ditambah 3 dusun. Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Ya. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.